Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan pengantar fisika matematik di minggu ke-6 ya. Oke, hari ini adalah pertemuan pertama di minggu ke-6. Kemarin kita telah mempelajari uji turunan kedua, yaitu ketika kita memiliki turunan f aksen gitu ya dari fungsi f, maka ini menunjukkan titik maksimum dan minimum ya. Sedangkan nanti turunan kedua ya, maka itu akan menurun ya, sama sebenarnya untuk menentukan maksimum atau minimum lokal. Oh iya, turunan pertama untuk hanya menunjukkan titik ekstrim. Sedangkan f double aksen kurang dari 0 atau lebih besar dari 0 untuk menentukan maksimum atau minimum lokal ya. Nah, hari ini kita akan memanfaatkan uji turunan kedua ini atau uji turunan lah secara umum untuk menentukan titik maksimum atau minimum dari sebuah fungsi secara umum, bukan hanya dari grafik ya, tapi lebih kepada umum beberapa aplikasinya lah. Contoh misalnya adalah kita ingin menentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 minus 12x. Nah, kita sudah tahu f aksen x nya ya, besarnya adalah 3x kuadrat minus 12, dan ini x nya, f aksen x nya itu sama dengan 0 ketika x nya sama dengan minus 2 dan x nya sama dengan 2, dan ini kita sebut sebagai titik ekstrim. Kita belum tahu dia adalah maksimum atau minimum fx nya ya. Caranya adalah bisa masukkan ke dalam fx gitu, atau kita uji lagi dengan turunan kedua, yaitu f double aksennya kita cari, ternyata dia sama dengan 6x, dan kalau kita masukkan x nya sama dengan minus 2, maka f minus 2 adalah maksimum lokal. Kenapa? Karena f double aksennya itu ketika x sama dengan 2 itu kurang dari 0. Sedangkan ketika x sama dengan 2, f double aksennya itu sama dengan 6x kali 2 yaitu 12, maka kita tahu dia lebih besar dari 0. Karena lebih besar dari 0, maka dia adalah minimum lokal. Ya, minimum lokal bentuknya fungsinya seperti ini. Sedangkan yang atas maksimum lokal, dia fungsinya gini. Ini turunannya adalah positif ke negatif, ini dari negatif ke positif. Ya, gitu. Nah, untuk latihan silahkan kerjakan soal ini. Ya, silahkan kerjakan soal ini. Misalnya yang pertama, maka f aksen x-nya itu sebanding dengan 4x pangkat 3 minus 4x tambah 0 ya. Oke, maka dia akan sama dengan 0 itu ketika 4x x kuadrat minus 1 sama dengan 4x x tambah 1 x minus 1. Berarti titik ekstrimnya itu adalah x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan minus 1. F double aksennya, f double aksen x sama dengan ini turunkan menjadi 12x kuadrat minus 4, dan itu akan kalau kita masukkan masing-masing, f double aksen 0 itu menjadi minus 4, f double aksen 1 itu menjadi berapa ini? 9, f double aksen minus 1 ini juga 9. Nah, berarti ini adalah maksimum lokal, yang ini adalah minimum lokal, ini juga minimum lokal ya. Jadi gambarnya gini, minus 1, 0, 1. Ini adalah minus 1, ini 0, ini adalah 1. Jadi bentuknya nih. Oke. Nomor kedua, hx sama dengan x per 2. Nah, karena ini ada dua fungsi, sebenarnya dia komposit ya.
bukan komposit, ia bisa disebut sebagai komposit lah. Yang ini adalah fungsi linear, yang ini adalah fungsi trigonometri ya, x per 2, dan ini adalah minus sin x ya. Untuk menentukan titik ekstrimnya ya coba kita tinggal ini ya, h aksen x sama dengan, berarti ini adalah setengah dikurangi turunan sinus itu adalah cos x sama dengan 0, berarti cos x sama dengan 0 setengah, dan nilai x nya itu adalah pi per 2 ya, gitu ya. X nya itu adalah pi per 2. Berapa? Oh, salah. X nya itu adalah setengah, berarti berapa itu? Setengah itu 60 derajat ya. Nah, X nya itu 60 derajat, berarti pi itu 180, berarti pi per 3 ya. Oke, pi per 3 itu titik ekstrim ya. Kemudian apa lagi? Coba kita cari. Oke, berarti h double aksennya ini turun, ini cos, berarti minus, turunan cos itu adalah minus sinus, jadi ini adalah sin x. Sin x. Kalau masukkan pi per 3 ya ke dalam sin x, itu hasilnya adalah berapa ini? Berarti adalah sin pi per 3 ya, atau 60 derajat lah. Cari ya, aksen harusnya dia adalah positif. Kalau positif berarti dia adalah minimum lokal. Itu minimum lokal ya. Oke, gitu. Nomor 3, nomor 4 silahkan dicari sendiri ya. Oke. Nah, sekarang tentukan titik pada lingkaran di mana fungsi lingkarannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat ya. Kemudian sama dengan ternyata x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Yang terdekat ke titik P adalah 1,2 ya. Oke. Nah, caranya adalah kita cari titik yang dekat dengan lingkaran, atau titik P itu cari titik terdekatnya adalah x, y. Anggaplah x, y itu adalah titik terdekat dengan P, maka besar jaraknya adalah S. Kita bisa buat titik trigonometrinya. Di ibaratnya ini adalah S, ini adalah y kurangi 2, ini adalah x kurangi 2. Kenapa? Karena ini adalah titik 1,2. Terbalik ya. Bisa sama. Maka jarak S ini adalah menggunakan trigonometri Pythagoras, rumus Pythagoras ya. Sehingga dapatkan fungsinya seperti ini. Karena meminimum, jadi S ini adalah jarak antara ini. Nah, kalau misalnya kita buat S ini adalah S kuadrat, maka akarnya hilang gitu ya. Akarnya hilang, maka ketika kita meminimumkan S, maka ini juga adalah S kuadrat juga minimum ya. Sehingga ketika kita tinjau bahwa D itu sama dengan S kuadrat, kita hilangkan ininya, maka kita akan dapatkan fungsi D ya, atau fungsi S kuadrat. Yang ini ya, fungsi S kuadrat. Sehingga nanti kalau kita turunkan D aksen atau D per dx ya, maka kita akan dapatkan titik ekstrimnya. Nah, D per dx itu sama dengan 0 bila fungsi ini sama dengan ini. 4x sama dengan 2 akar 1 min s kuadrat. Dan kalau kita urai ini menjadi x 4 kuadrat x kuadrat sama dengan 2 dikurangi 2x kuadrat.
pindah luas, maka kita dapatkan bahwa X sama dengan 1/5. Itu ya. Nah, dapat nih. Dan kita coba cari D per dx nya di sekitar 1/5. Ternyata ini negatif, D per dx nya ini positif. Berarti ini negatif, turun, terus naik lagi. Ini negatif, positif. Berarti ini adalah minimum di sekitar X sama dengan 1/5. Sehingga jarak titik terdekat dari P1,2 di lingkaran tersebut adalah 1/5, maaf. 1/5, dan nilai Y-nya itu kita cari dari persamaan ini. Y-nya kita dapatkan sebesar 2/5. Gitu ya. Ini adalah 5/5. Akar 5/5 sama aja dengan 2/5/5. Jadi gitu, sama aja ya. Nah, kalau untuk yang ini ya, Pak Umar memagari kebunnya dengan menggunakan 120 meter pagar dan ingin menjadikan sebagian atau seluruh sisi gudang yang ini, yang panjangnya 25 meter sebagai bagian dari salah satu sisi kebun. Kita bisa lihat gambarnya. Tentukan luas kebun maksimum yang dapat dipagari. Ya, artinya sebenarnya ini bisa minimal atau bisa maksimal, gitu ya. Titik ini. Berarti sebenarnya nanti bisa ini, bahwa luas itu adalah X kali Y, yaitu X ini kali Y ini ya. Dan kita tahu bahwa X tambah 2Y, anggaplah ini adalah 25 ya, sama dengan 120 gitu ya. Maaf, bukan. Ya, luas alasnya adalah X kali Y. Sedangkan 120 itu ditambah yang ini adalah kelilingnya. Nah, gitu. Oh, berarti tetap ya. L-nya sama dengan X kali Y. Sedangkan kelilingnya atau S itu adalah 120 meter. Berarti S-nya itu adalah X tambah Y tambah 2Y ya. X tambah 2Y ya. Atau X tambah Y tambah X minus 25 gitu. Yang ini. Dan ini dari sini ke sini itu harus sampai 120 meter. Cara paling ekstrimnya adalah menggunakan ini. Berarti jadi S-nya itu adalah X tambah 2Y minus 20 ditambah X minus 25, berarti adalah 2X tambah 2Y minus 25 gitu. Jadi Y-nya sendiri ini 120 ya. Berarti Y-nya sendiri adalah sama dengan 145 ya, 145 dikurang 2X per 2. Berarti L sama dengan X kali 145 dikurangi 2X per 2 gitu. Maka cari L aksen. L aksennya itu L aksennya itu sebanding dengan berarti 145 dikurangi 4X per 2. Berarti L aksen sama dengan 0 sama dengan ketika terjadi X sama dengan 145 per 4. Jadi X nya sama dengan
berapa ini? X nya itu adalah yes, Y nya ya, Y nya sama dengan loh, oh iya berarti X, Y nya sama dengan 145 kurangi 145/4 dibagi 2, berarti Y sama dengan 3/4. 1 kali 45 dibagi 2 berarti sama dengan 3 kali 145/6 Y nya deh. Oke, sip. Jadi kita dapatkan nilai X nya segini dan Y nya juga segini. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, tentukan panjang tangga terpendek yang menghubungkan lantai ke dinding. Oke, dengan asumsi ada tiang sepanjang 1 meter, setinggi 1 meter, jaraknya adalah 2 meter ya, dari sini ke sini. Ya, kemudian kita tentukan misalnya tiang bentuknya seperti ini, bersandar gitu ya ke titik ini, di titik ini. Kemudian dia jatuh sampai di mana L1 mencapai titik minimum dan L2 juga mencapai titik minimum atau kesetimbangan. Kita nggak tahu titik maksimum. Ya. Oke, caranya adalah kita cari bahwa panjang tangga yang totalnya itu adalah P sama dengan L1 tambah L2, di mana L1 itu adalah sudut, kita gunakan trigonometri ya, di mana L1 itu sebanding dengan 1 dibagi sinus T, sedangkan L2 itu adalah 2 per cos T. Nah, dapat dari mana ini? Bahwa kita tahu bahwa sinus T itu sebanding dengan sinus T ini adalah 1 per L1 gitu. Sumbu tegak dibagi sumbu miring ya. Nah, sedangkan L2 bahwa cos T dari sini, sudut ini itu sebanding dengan panjang ini dibagi dengan ini, jadi 2 dibagi kosinus L2, maka kita dapatkan ini, sehingga panjang total itu menjadi P sama dengan 1 per sinus T ditambah 2 per kosinus T. Maka kita cari turunannya, kita dapatkan bahwa dP per dt sebesar ini. Sudah dapat nih ya. Maka dP per dt sama dengan 0 jika dan hanya jika bahwa cos T per sinus kuadrat T sama dengan 2 sinus T per cos kuadrat theta. Dan kita tahu pada akhirnya tangan theta pangkat 3 itu sebanding dengan setengah gitu ya. Jadi kita dapatkan tangan theta pangkat 3 itu sama dengan setengah. Oke, jadi kita cari titik stasionernya dan kita dapatkan 0,63 radian ya. Tapi coba kita perhatikan bahwa turunan di sebelah kirinya itu negatif, sedangkan turunan di sebelah kanannya positif. Jadi titik tersebut adalah titik minimum ya, titik minimum. Dengan demikian dengan panjang tangga terpendeknya adalah, jadi saat P sama dengan 1 per sinus 0,63 radian ditambah 2 per kosinus 0,63 radian. Hasilnya adalah, karena satuan ini meter dan ini juga meter, maka didapatkan sebesar 4,16 meter. Tapi tolong perhatikan nanti ketika berhitungan menggunakan kalkulator atau Excel ya, 1 radian itu ya adalah berapa ya, 1 radian itu berapa
di 180 per 2V kalau nggak salah, atau salah ya. Kalau nggak salah gini, bentar. Ya kalau nggak salah itu ya 1 radian. Oke, kita lanjut ya. Tapi untuk bagian ini cari sendiri ya, lupa. Oke, tentukan titik pada hiperbola x kuadrat minus 4y kuadrat sama dengan 4. Jadi ada sebuah fungsi x kuadrat minus 4y kuadrat sama dengan 4. Kita akan cari titik terdekat ke titik Q sama dengan 5,0 ya. Gimana caranya? Kemudian sebuah pulau kecil berjarak 2 km dari titik terdekat P pada garis pantai sebuah pulau besar. Jika seseorang di pulau tersebut dapat mendayung perahunya dengan laju 3 km per jam dan berjalan kaki di pantai 4 km per jam, di mana ia harus berlabuh agar sampai di Q yang berjaraknya 5 km dari P dalam waktu yang singkat. Oke, kalau kita gambarkan ini adalah sebuah pulau, jarak ke titik P-nya ya, titik P ini adalah titik Q ya, titik P dan ini titik Q. Ini dari titik awal ke titik P itu adalah 2 km. Dari titik P ke Q itu adalah 5 km ya. Dia bisa mendayung ya, dengan laju 3 km per jam dan jalan kaki secepat 4 km per jam. Berarti caranya gimana? Nih kita cari dulu L1 itu adalah 2 km tambah X. Jadi L1 itu adalah 2 km tambah X. Coba masalahnya dia dalam bentuk sumbu koordinat kartesian, berarti 2 kuadrat ditambah X kuadrat, kemudian kita akarkan karena bentuknya adalah Pitagoras. Kemudian ditambah L2 itu adalah jarak dari titik P ke Q, yaitu 5 km dikurangi X. Berarti jarak tempuh totalnya itu adalah L1 ditambah L2 ya, sama dengan akar 2 kuadrat tambah X kuadrat ditambah 5 minus X. Nah, ini adalah waktu yang ditempuh, bukan waktu yang ditempuh. Ini jarak dari jarak yang ditempuh oleh pendayung atau yang akan mendayung dan berjalan kaki, orang yang berjalannya. Ini masih jarak. Kalau waktunya gimana? Berarti T total itu sama dengan T1, yaitu L1 per 3 ditambah L2 per 4. Berarti waktu tempuh totalnya itu adalah akar 2 kuadrat tambah X kuadrat per 3 ditambah 5 minus X per 4. Nah, inilah yang kita akan cari waktu minimumnya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita udah dapat nomor 2 itu polanya seperti apa. Sekarang kita kerjakan dulu nomor 1 ya. Jadi kita kerjakan nomor 1, ada fungsi hiperbola. Kita cari titik di fungsi hiperbola yang dekat dengan Q sama dengan 5,0. Oke, kita ketahui titik hiperbolanya adalah X, Y. Maka titik terdekat ke Q 5,0 itu adalah, kita gunakan hukum Pitagoras bahwa D kuadrat jarak terdekat sebanding dengan X minus 5 kuadrat
tambah y kuadrat. Jadi x minus 5 y minus 0. Karena dia tegak lurus, maka kita gunakan rumus hiperbola. Hasilnya adalah seperti ini. X minus 5 dikuadratkan ditambah y kuadrat. Y nya sendiri adalah dapat dari ini. Ya, kita dapatkan ini. Sehingga kita dapatkan bahwa kita cari titik minimumnya dengan cara kita kuadratkan. Enggak usah ya. Kita cari turunannya lah, turunan dari rumus ini. Sehingga kita dapatkan x aksen itu sama dengan 2x minus 5 ditambah setengah x. Dan kita dapatkan titik stasionernya itu di x sama dengan 4. Ya. X sama dengan 4. Kemudian ada titik selangnya. Selangnya itu adalah di sini. Jadi x sama dengan 2. Oke. Jadi ketika S mencapai titik minimum di X sama dengan 2, maka kita akan dapatkan bahwa Y kuadratnya sama dengan 3. Maka Y nya itu adalah plus minus 3. Sehingga titik terdekat yang dicari dari Q mulai dari di X, 0 itu adalah 4, akar 3 dan 4 minus akar 3 gitu ya. Ini sebenarnya titik X, Y nya. X nya 4 gitu ya, Y nya itu plus minus akar 3. Nah, untuk yang ini kita udah dapatkan bahwa T nya itu adalah akar 2 tambah X kuadrat per 3 ditambah 5 dikurangi X per 4 ya. Oke, kita turunkan, maka ini menjadi DT sebanding dengan 2x per 3 akar 2 kuadrat ya. Berarti ini adalah 4 tambah x kuadrat. Nah, ini adalah minus x minus 1 per 4 ya, minus 1 per 4. Dan ini harus sama dengan 0. Maka dua x per 3 akar 4 plus x kuadrat sama dengan 1 per 4. 8x sama dengan 3. Ini dikuadratkan, ini menjadi 3 kali 4 tambah x kuadrat. Nah, berarti ini adalah 9. Ini berarti jadi 64 x kuadrat sama dengan ini berapa? 9 kali 4 berapa? 30. Ya Allah ya Rabbi, 9 kali 4 itu 36 tambah 9x kuadrat dikurangi ini menjadi 55 ya. X kuadrat sama dengan 36, berarti x kuadrat sama dengan 36 per 55. Cari x nya itu adalah akar 36 per 55 atau 6 per akar 55. Oke, sekian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Semoga suaranya juga terdengar. Bapak tidak bisa rada keras karena Bapak sedang di ruangan kerja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.